Saya langsung ke Prof. Wiku. Prof. Wiku, pertanyaan mendasar soal masa karantina. Dari kita 7 hari, lalu pernah 3 hari karena kasus melandai, lalu kembali ke 10 hari karena ada varian Omikron. Dalam prinsipnya dulu Prof, untuk siapa aturan ini diberlakukan? Ya, baik, terima kasih. Jadi aturan ini berlaku untuk siapa saja. Pada prinsipnya begitu. Dan lama harinya berubah-ubah karena sesuai dengan keadaan. Pada saat kasus melandai relatif aman, maka diperpendek masa karantinanya. Karena kita pun yang pendek juga sudah memastikan bahwa keberangkatan 3 kali 24 jam itu juga harus negatif. Tetapi pada saat perkembangan dunia kurang baik, maka kita akan memperpanjang. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Semuanya? Semuanya. Semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali? In prinsip ya, dalam prinsip. Secara prinsip tanpa terkecuali. Namun kita nanti akan memberikan beberapa diskresi yang kaitannya dengan tugas negara. Baik, jadi separah apapun atau selandai apapun Prof kasusnya, itu tentu yang akan mempengaruhi masa karantina. Ya. Betul? Nah, dan ini secara prinsip untuk siapapun. Bisa jelaskan nggak Prof, apapun kondisinya, diskresi ini untuk siapa? Ya, pada prinsipnya diskresi ini utamanya adalah untuk orang-orang yang tidak bisa melakukan karantina terpusat dalam waktu yang lama karena tugas negara. Dan tentunya prinsip yang dipegang adalah semakin sedikit orang yang tidak karantina, semakin bagus. Untuk melindungi jangan sampai imported case masuk ke Indonesia. Namun demikian, tidak selalu kondisinya bisa seperti itu. Karena ada hubungan diplomatik untuk WNA, kemudian untuk WNI tertentu yang kaitannya dengan keperluan kesehatan dan seterusnya tidak bisa melakukan karantina sendiri, maka dari itu dilakukannya berbeda. Ya. Begitu juga diskresi untuk warga. atau perbedaan perlakuan lah, peraturan untuk perbedaan perlakuan. Ini masuk akal, make sense. Ketika misalnya kalau misalnya ada kunjungan diplomatik atau misalnya dalam rangka persiapan G20 tidak mungkin harus karantina 10 hari. Tetapi bagaimana mendefinisikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa karantina, Prof? Karena ada tugas negara. Ya, jadi para pejabat tertentu yang mempunyai tugas penting dan level tertentu karena semakin tinggi levelnya, semakin besar dampaknya dari tugasnya. Jadi semakin panjang untuk tidak bisa bekerja, pengaruhnya dalam kegiatan sosial ekonomi juga besar. Maka dari itu dan peraturan itu dinamis, melihat berbagai perkembangan yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Maka dari itu diberikannya hanya setingkat eselon 1 ke atas dan ini itu kan berlaku sekarang. Sorry, Prof, tapi kan baru kemarin kan yang paling baru. Apakah ini artinya ingin mengakomodasi anggota DPR yang disebut oleh anggota DPR selevel presiden, meskipun ini masih menjadi perdebatan. Ini untuk mengakomodasi tugas-tugas negara yang diemban oleh anggota DPR, Prof? Ya, pada prinsipnya siapapun setingkat eselon 1 ke atas yang menjalankan tugas negara bukan untuk kepentingan pribadi, memang bisa diberikan diskresi. Tapi itu pun dengan syarat yang ketat juga. Jadi tidak serta-merta terus dibebaskan dari karantina. Semua harus karantina. Ya. Pada prinsipnya semua harus karantina, tapi tentu saja ada diskresi ketika dia mengemban tugas-tugas negara. Bung Alvinli, apakah ini cukup adil? Bisa diterima? Iya, permasalahannya adalah peraturan ini baru keluar kemarin. Tapi yang mendapatkan diskresi ini sudah berjalan sebelum peraturan ini keluar. Dan tidak jelas siapa yang mendapatkan, bagaimana caranya, siapa yang berhak, ini serba tidak transparan. Yang terjadi sekarang adalah bukan hanya pejabat negara level eselon 1 ke atas, tapi juga keluarganya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana memastikan bahwa mereka ini melaksanakan karantina mandiri sesuai dengan peraturan, tidak berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah di rumah,
siapa yang bisa Ya, ngawasi? jadi diskresi itu sebenarnya sesuatu yang masuk akal. Ya. Hanya saja jangan sampai diskresi itu disalahgunakan oleh semua yang punya memang menjabat sebagai pejabat publik dan kemudian dipakai oleh keluarganya. Bukan cuma itu, pengawasannya bagaimana? Setelah misalnya diberi diskresi, tapi kan tetap harus ada yang mengawasi bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan karantina sesuai dengan standar yang berlaku. Bukan karantina di rumah tapi berinteraksi dengan orang lain.